Untuk resep yang pertama, untuk cara membuatnya, lumatkan 300 gram tape singkong yang sudah dibuang sumbunya. Lalu sisihkan. Kemudian masukkan 2 butir telur ke dalam wadah. Tambahkan 80 gram gula pasir, setengah sendok teh vanili bubuk, dan setengah sendok teh SP atau TBM atau ovalet. Lalu kocok dengan sepi tinggi sampai adonan mengembang dan kental, yaitu sekitar 6 menit. Adonannya sudah mengembang dan kental. Kemudian matikan mixernya. Selanjutnya masukkan tape singkong yang sudah dihaluskan. Dan kocok sebentar dengan speed 1 sampai rata. Kemudian tambahkan 100 gram tepung terigu sambil diayak. Lalu 1 sendok makan tepung maizena, setengah sendok teh baking powder, dan aduk dengan spatula sampai adonan tercampur rata. Kemudian masukkan 100 gram margarin yang sudah dicairkan dan didinginkan secara bertahap sambil diaduk. Aduk balik sampai adonan tercampur rata dan tidak ada endapan di bawahnya. Adonannya sudah tercampur rata. Selanjutnya, siapkan cetakan. Bisa menggunakan cetakan kue lainnya. Di sini saya menggunakan aluminium foil cup bulat seperti ini. Lalu olesi tipis seluruh sisi cetakan kue atau aluminium foil cupnya dengan minyak goreng. Kemudian masukkan adonan ke dalam cetakan sampai 3/4 cetakan atau hampir penuh. Selanjutnya siapkan kismis secukupnya untuk topping. Beri kismis secukupnya di atas kue sambil ditekan. Sebelumnya panaskan kukusan dengan api sedang sampai airnya mendidih. Tutup kukusannya dan kukus dengan api sedang selama 25 menit. Jika menggunakan kukusan biasa, bungkus tutup kukusan dengan serbet atau kain bersih. Setelah 25 menit, matikan kompornya dan angkat.
Biarkan sampai kuenya dingin. Setelah dingin, keluarkan kuenya dari cetakan. Prol tape mini kukusnya siap disajikan, dikemas, dan dijual ya. Rasanya enak banget, legit, dan teksturnya lembut dan sangat empuk. Resep yang kedua, untuk cara membuatnya, tuang 450 ml santan ke dalam panci, tambahkan 1/4 sendok teh garam, dan 1 lembar daun pandan. Sobek-sobek dan simpulkan. Lalu rebus sampai mendidih sambil diaduk supaya santannya tidak pecah. Santannya sudah mendidih. Matikan kompornya. Lalu angkat dan biarkan santannya sampai hangat. Kemudian siapkan 100 gram tape singkong. Haluskan tape singkongnya dengan sendok. Tapenya sudah halus, lalu tambahkan 1 saset SKM putih. Aduk sampai tercampur rata. Lalu sisihkan. Selanjutnya masukkan 1 butir telur ke dalam wadah. Tambahkan 140 gram gula pasir dan setengah sendok teh vanili bubuk. Kocok dengan whisk sampai tercampur rata dan gulanya larut. Sudah tercampur rata, lalu masukkan campuran tape dan SKM. Aduk sampai tercampur rata. Sudah tercampur rata. Selanjutnya tambahkan 1 sendok teh ragi instan. Pastikan masih aktif. Aduk sampai rata. Sudah tercampur rata. Kemudian masukkan 300 gram tepung terigu secara bertahap dan bergantian dengan santan yang sudah hangat. Masukkan sepertiga tepung terigunya. Aduk sampai tercampur rata. Lalu masukkan sepertiga santan hangatnya. Aduk kembali sampai tercampur rata.
Aduk sampai adonan tercampur rata dan tidak bergerindil. Adonan sudah tercampur rata. Kemudian masukkan 100 gram margarin cair secara bertahap sambil diaduk. Aduk adonan sampai benar-benar tercampur rata. Sudah tercampur rata, tutup wadahnya dengan serbet atau kain bersih. Lalu diamkan selama 1 jam. Setelah 1 jam, adonan sudah mengembang dan berbuih. Kemudian aduk adonan sampai buihnya hilang. Selanjutnya panaskan cetakan dengan api sedang cenderung kecil. Setelah cetakannya panas, olesi tipis dengan margarin. Lalu tuang adonan sampai 3/4 cetakan. Segera tutup cetakannya dan panggang dengan api sedang cenderung kecil sampai matang. Jika ingin diberi topping, saat cookies setengah matang, maka beri topping sesuai selera. Permukaan kuenya tidak lengket di tangan dan pinggirnya berwarna kuning kecoklatan, jadi sudah matang. Lalu angkat. Saat cookies masih panas, segera olesi tipis seluruh kulitnya dengan margarin supaya saat dingin kulitnya tetap lembut. Kue cookies tape singkongnya siap disajikan dan dijual ya. Rasanya enak banget dan teksturnya empuk lembut. Hanya menggunakan 1 butir telur dan tanpa mixer. Cara membuatnya juga sangat mudah ya. Resep yang ketiga, untuk cara membuatnya, haluskan 150 gram tape singkong yang sudah dibuang sumbunya. Sudah halus, lalu sisihkan. Kemudian masukkan 2 butir telur ke dalam wadah. Tambahkan 120 gram gula pasir dan 1/4 sendok teh vanili bubuk. Lalu kocok dengan whisk sampai adonan tercampur rata dan gulanya larut. Gulanya sudah larut. Kemudian masukkan tape singkong yang sudah halus. Aduk sampai adonan tercampur rata dan tidak bergerindil.
Sudah tercampur rata? Selanjutnya tambahkan 1 sendok teh ragi instan, pastikan masih aktif. Aduk kembali sampai tercampur rata. Sudah tercampur rata? Kemudian masukkan secara bertahap dan bergantian 250 gram tepung terigu dan 200 ml santan. Masukkan sepertiga tepung terigunya, aduk sampai rata. Lalu tuang sepertiga santannya, aduk kembali sampai tercampur rata. Aduk sampai adonan tercampur rata. Sudah tercampur rata, lalu tambahkan setengah sendok teh garam, aduk rata. Kemudian masukkan 70 gram margarin yang sudah dicairkan dan didinginkan. Masukkan sambil diaduk. Aduk sampai adonan benar-benar tercampur rata. Sudah tercampur rata? Lalu tutup wadahnya dengan plastik urap atau serbet bersih. Dan diamkan selama 1 jam. Setelah 1 jam, adonannya sudah mengembang, lalu aduk sampai tercampur rata. Selanjutnya, panaskan cetakan dengan api kecil jika tidak menggunakan tatakan dan api sedang cenderung kecil jika menggunakan tatakan. Kemudian siapkan mese secukupnya untuk isian. Setelah cetakannya panas, olesi tipis dengan margarin. Aduk adonan sebelum dituang. Lalu masukkan dan ratakan sedikit adonan ke dalam cetakan. Beri mise secukupnya. Tambahkan adonan sampai mesesnya tertutup. Tutup cetakannya dan panggang sampai matang dengan api kecil jika tidak menggunakan tatakan dan api sedang cenderung kecil jika menggunakan tatakan.
Tutup kembali cetakannya dan teruskan memanggang sampai satu sisinya matang. Sudah matang, lalu angkat. Kue kamir isi coklatnya siap disajikan, dikemas, dan dijual ya. Rasanya enak, manis, dan teksturnya empuk banget. Cara membuatnya juga sangat mudah ya. Untuk resep yang keempat, untuk cara membuatnya, tuang 450 ml santan ke dalam panci, tambahkan 1/4 sendok teh garam, 2 lembar daun pandan, sobek-sobek dan simpulkan. Rebus sampai mendidih sambil terus diaduk supaya santannya tidak pecah. Sudah mendidih, matikan kompor, lalu angkat dan biarkan sampai hangat. Kemudian masukkan 150 gram tape singkong ke dalam wadah, tambahkan 200 gram gula pasir, aduk sambil ditekan sampai tercampur rata dan tapenya halus. Lalu siapkan 250 gram tepung beras dalam wadah, tambahkan 50 gram tepung terigu, dan 1 sendok teh ragi instan, pastikan masih aktif. Aduk-aduk. Kemudian masukkan santan yang sudah hangat secara bertahap dan bergantian dengan campuran tepung. Tuang 1/3 santan hangatnya. Aduk sampai adonan tercampur rata dan gulanya larut. Kemudian masukkan 1/3 campuran tepung. Aduk kembali sampai rata. Lakukan sampai selesai.
Aduk sampai adonan tercampur rata, tidak bergerindil dan licin. Adonan sudah tercampur rata. Kemudian tutup wadahnya dengan serbet bersih dan diamkan selama 1 jam. Setelah 1 jam, adonan sudah mengembang, lalu aduk sampai buihnya hilang. Selanjutnya, panaskan cetakan dengan api kecil. Setelah cetakannya panas, olesi tipis dengan margarin. Setiap akan dituang, aduk adonan sampai buihnya hilang. Lalu tuang adonan sampai 3/4 cetakan. Segera tutup cetakannya. Panggang dengan api kecil sampai matang. Permukaan kuenya sudah tidak lengket dan pinggirnya sudah berwarna kuning kecoklatan, jadi sudah matang. Lalu angkat. Apem panggangnya yang empuk dan menul-menul siap disajikan ya. Resep yang kelima, untuk cara membuatnya, pertama, tuang 600 ml santan kekentalan sedang ke dalam panci. Tambahkan setengah sendok teh garam dan 1 lembar daun pandan yang sudah disobek-sobek dan disimpulkan. Lalu masak sampai mendidih sambil diaduk terus supaya santannya tidak pecah. Santannya sudah mendidih, matikan kompornya, kemudian angkat dan biarkan santannya sampai hangat. Setelah santannya hangat, masukkan 80 gram tape singkong yang sudah dibuang sumbunya. Kemudian tambahkan 150 gram gula pasir, 250 gram tepung beras, 3 sendok makan tepung tapioka, 1 sendok teh ragi instan, pastikan ragi instannya masih aktif ya. 1 butir telur, kocok lepas. Terlebih dahulu aduk adonan keringnya, lalu masukkan telurnya,
Selanjutnya tuang santan yang sudah hangat secara bertahap sambil diaduk. Aduk adonan sampai tercampur rata. Kemudian saring adonan. Dan tutup wadahnya dengan serbet bersih atau plastik wrap. Lalu diamkan selama 2 jam. Setelah 2 jam, buka serbet atau plastiknya. Aduk adonan sampai tercampur rata dan buihnya hilang. Selanjutnya panaskan cetakan dengan api sedang cenderung kecil. Saya pakai alas cetakan supaya panasnya merata ya. Setelah cetakannya panas, aduk adonan sebelum dituang ke dalam cetakan. Untuk cetakannya tidak perlu diolesi minyak goreng ya. Tuang adonan sebanyak 1 sendok sayur ke dalam cetakan. Tekan bagian tengahnya dan putar sehingga membentuk renda di pinggirnya. Tambahkan sedikit adonan supaya hasilnya lebih gembul. Tapi jika tidak ditambahin adonan, juga tidak apa-apa ya. Tutup cetakannya dan panggang dengan api sedang cenderung kecil sampai matang, yaitu kuenya sudah tidak menempel di tangan dan rendanya berwarna kuning kecoklatan. Jika ingin diberi topping, saat kuenya setengah matang, bisa diberi topping sesuai selera ya. Jika kuenya sudah tidak lengket di tangan dan rendanya berwarna kuning kecoklatan, kuenya sudah matang ya. Kuenya sudah matang, lalu angkat perlahan. Selalu aduk adonan sebelum dituang. Untuk satu resep ini menghasilkan 20 pcs. Selanjutnya beri hiasan irisan daun pandan di atasnya.
Apem selongnya enak banget dan empuk menul-menul. Apem selongnya siap disajikan, dikemas, dan dijual ya. Dan untuk resep yang keenam, untuk cara membuatnya, siapkan 150 gram tape singkong yang sudah dibuang sumbunya, lalu tambahkan 1 saset SKM putih, haluskan tape singkong dengan SKM putihnya, sudah halus, lalu sisihkan. Kemudian panaskan oven dengan suhu 170 derajat Celcius dengan api atas bawah selama 15 menit. Selanjutnya dalam wadah, siapkan 3 butir telur utuh, tambahkan 3 kuning telur, 120 gram gula pasir, dan setengah sendok teh SP atau TBM atau ovalet. Lalu kocok dengan sepi tinggi sampai adonan mengembang, putih dan kental berjejak, sekitar 8 menit. Atau sesuaikan dengan mixer masing-masing ya. Setelah 8 menit, matikan mixernya. Adonannya sudah kental berjejak, seperti ini. Kemudian masukkan campuran tape singkong dan SKM. Lalu kocok dengan speed 1 sampai tercampur rata. Selanjutnya tambahkan 100 gram tepung terigu sambil diayak, 1 saset susu bubuk, dan 1 sendok makan tepung maizena. Lalu aduk dengan spatula sampai tercampur rata. Setelah tercampur rata, kemudian tambahkan 120 gram margarin yang sudah dicairkan dan didinginkan. Ambil 5 sendok makan adonan dan masukkan ke dalam margarin cair. Aduk sampai tercampur rata. Lalu masukkan secara bertahap ke dalam adonan sambil diaduk. Aduk balik sampai adonan tercampur rata dan tidak ada endapan di bawahnya. Adonannya sudah tercampur rata. Tambahkan 70 gram keju cheddar parut.
Aduk sebentar, asal rata saja. Selanjutnya siapkan loyang tulban ukuran 22 cm. Di sini saya menggunakan loyang sifon dengan ukuran 22 cm dengan tinggi 11 cm. Jadi agak tinggi ya. Lalu olesi tipis seluruh permukaan loyang dengan margarin dan taburi tipis dengan tepung terigu. Kemudian tuang adonan ke dalam loyang. Ratakan permukaannya dan hentakkan loyang beberapa kali. Taburi permukaannya dengan 30 gram keju cheddar parut. Sebelumnya oven sudah dipanaskan dengan suhu 170 derajat Celcius dengan api atas bawah selama 15 menit. Kemudian panggang dengan suhu pertama 170 derajat Celcius selama 30 menit. Lalu turunkan suhu menjadi 150 derajat Celcius selama 20 menit. Totalnya 50 menit. Dengan api atas bawah. Setelah menit ke-30, turunkan suhu menjadi 150 derajat Celcius. Setelah 50 menit, bolunya sudah matang. Keluarkan dari loyang. Biarkan bolunya sampai dingin. Setelah dingin, potong-potong sesuai selera. Teksturnya empuk banget ya. Bolu tape kejunya siap disajikan, dikemas dan dijual ya. Rasanya legit dan teksturnya empuk banget.